Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita kembali mengundang Umi Lina dan kita masih juga melanjutkan pembicaraan tentang obrolan tentang video yang lalu, yaitu tentang perempuan yang soleha. Video yang lalu kita mengangkat dua karakter atau tokoh wanita soleha berdasarkan Al-Quran. Nah, kali ini kita lanjut untuk contoh-contoh perempuan soleha lain yang diangkat dalam Quran. Bersama Umi Lina, langsung kita sapa Umi Lina dan langsung kita ajak ngobrol. Assalamualaikum Umi Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video keempat nih, ya kan? Video keempat masih dengan alhamdulillah respon yang cukup baik. Iya, tentang pembicaraan kita di 3 video kita sebelumnya nih. Oke, langsung aja nih kita lanjut. Yang lalu kita bahas 2 tokoh ya nih, 2 contoh perempuan soleh yang diangkat di Quran. Kali ini kita lanjut saja nih, mungkin ada contoh-contoh tokoh yang lain, persilakan nih. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ketemu lagi di Mukhtalifun Alwan. Ya. Dan memang kali ini kita masih melanjut ya. Tentang wanita-wanita soleha yang banyak diangkat di Quran. Dan video yang lalu kita ada 2 personifikasi, ada 2 person yang kita sudah kupas ya. Yang pertama adalah Siti Hawa, yang kedua adalah Hannah, istri Imron. Dua-dua dengan karakter yang luar biasa dan memang sangat baik untuk kita tauladani. Siti Hawa dengan zaujunnya, dengan predikatnya sebagai istri, dan Hannah dengan predikatnya sebagai ibu. Kali ini kita akan mengangkat yang juga masih di seputaran yang ada dalam Quran. Benar. Ya karena memang dari situ yang mau kita angkat hari ini ya kan. Sesuai. Yang juga sangat legendaris gitu. Juga sangat luar biasa. Dialah Aisyah. Iya. Aisyah adalah istrinya Fir'aun. Ya benar. Yang cukup terkenal. Betul. Ya. Terkenal karena negatifnya nih. Iya. Terkenal dengan arogansinya. Gitu. Ketogutannya, ya kan. Sampai menganggap dirinya pun Tuhan. Betul. Ya kan? Betul. Tapi yang mau kita angkat bukan dia. Iya. Betul. Tapi istrinya. Aisyah tadi ya. Iya. Istri seorang Fir'aun. Ternyata adalah satu di antara perempuan-perempuan soleh yang diangkat Allah di Quran. Unik ya. Menarik ya. Unik. Ya. Betul. Bisa jadi soleh dengan bersuamikan seorang Fir'aun. Iya. Enaknya kita lihat ayatnya ya. Betul. 28 ayat 28 ayat 9. Al-Qasas ini surah 28 ayat 9 ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatim ra'atu fir'aun qurratu 'ainil li walak. Nah ya, sampai situ dulu. Ya. Berkata istri Fir'aun. Ya. Dialah tadi Aisyah ya. Aisyah. Apa katanya? Qurratu 'ainin. Iya. Anak ini kayaknya bisa lah jadi qurratu a'yun sama kita. Qurratu a'yun. Penyejuk mata. Penyejuk mata. Sejuk mata kita kayaknya kalau menengok dia. Siapa nih maksudnya di sini? Kalau nggak salah Musa. Kan Musa ya maksudnya di sini. Bayi Musa ini. Karena kalau kita ingat balik macam mana sejarah ya kan. Musa ini kan dihanyutkan oleh ibunya. Iya kan. Sampailah dia di istananya Fir'aun. Dalam rangka bagaimanalah si Musa ini biar selamat ya kan. Karena Fir'aun lagi gencar-gencarnya mau membunuh anak laki-laki manapun yang lahir. Betul. Maka Musa dihanyutkan. Pulaknya nyandarnya di
kerajaan Firaun. Iya, betul. Luar biasa memang. Ya, ujian apa lagi nih ya kan? Iya, betul nih. Nah, terus lanjutan ayatnya. La taqtuluh. Jangan dikital ya, jangan dibunuh. Janganlah bunuh dia. Tengoklah tadi itu udah sejuk mata kita, Bang. Kan gitu Iya, kan? betul. Enak ditengok nih anak nih gitu. Ya. Jadi anak dia sama kita. Terus Iya, enak mata kita memandangnya, sejuk mata kita memandangnya, Bang. Karena kan memang pulanya dia sudah sedang gencar-gencarnya membunuh anak laki-laki. Betul. Jadi macam manalah Aisyah dengan kemampuannya sebagai istri untuk agar Firaun tidak membunuh Musa. Kalau itu kebijakan Firaun ya? Iya. Perintah dari dia. Perintah dia. Macam mana perintah seorang Firaun bisa berubah 180 derajat? Betul. Gitu kan? Nah, ini kan berarti kan ada kemampuan seorang perempuan soleha, kan gitu sih? Iya. Kemampuan si Aisyah tadi. Iya. Sehingga pulanya dengan dibilang begitu, pulanya berpikirlah Firaun tadi. Karena kalau ditanya jujur, memang semua orang kalau lihat bayi, mau bayi keling, mau bayi cipit mata, iya kan? Betul. Mau kuning langsat, iya kan? Asal mau bayi macam mana pun pasti orang senang. Iya betul. Jangankan bayi manusia nih. Bayi binatang kita lucu nih. Iya. Betul. Walaupun binatang itu mungkin berbisa ya kan, kalau dia udah besar. Kalau bayinya lucu justru. Tetap. Iya betul. Jadi begitu juga Firaun, orang dia juga manusia biasa. Betul. Yang sebenarnya juga Allah beri fitrah sama dia kan. Maka saat pulanya diajak oleh istri tadi melihat bagaimana pulanya kondisi si anak tadi, memang benar-benar memang anak tuh memang membuat sejuk matanya. Betul. Iya kan? Betul. Kalau sama semua orang pasti melihat bayi sejuk matanya. Betul nih. Karena bayi itu yang menggugah kita. Betul, fitrah ini ya. Iya. Dan ini Firaun kena fitrahnya juga ya, Mia? Iya, terpancing fitrah Firaun. Padahal kalau dari sisi kepemimpinan, apa ya, dia diminta untuk membatalkan kebijakannya sendiri. Jadinya gitu. Menyalahi kebijakan sendiri gitu. Jadinya begitu. Resikonya gitu. Saat dia menikmati kurota ayun tadi, resikonya dia menyalahi keputusannya sendiri. Ya kan? Dia melanggar ketetapannya sendiri. Iya. Tapi itu bisa dilakukannya. Saya. Kemampuan siapa itu? Aisyah tadi. Itu dia. Benar. Itu dia. Aisyah. Sangat mampu ternyata kan potensi seorang perempuan soleha. Bisa mempengaruhi seorang suami sekali Firaun. Untuk melanggar ketetapannya sendiri. Iya. Yang levelnya itu raja ya. Iya. Raja yang togut, yang super zolim. Betul. Wow. Tapi dia bisa kelepek-kelepek, ya kan? Iya. Dengan permohonan sang istri yang soleha tadi. Aisyah tadi. Iya, Aisyah. Luar biasa Aisyah. Bukan Aisyahnya, soleha itu yang luar biasa. Iya betul. Iya. Betul ya. Komunikasinya yang sangat luar biasa islah ke Allah. Betul. Dan komunikasinya yang sangat juga luar biasa ke horizontal. Betul. Bahkan komunikasinya ke Firaun tadi ya. Iya. Sampai betul-betul bisa kena dia. Iya. Terasa islahnya. Betul. Iya kan? Betul. Terasa damainya. Iya pula. Kan gitu sih. Terasa damai dirasakan oleh si Firaun tadi pula. Betul. Ya iyalah kata dia. Kan gitu sih. Iya juga terus ya. Lanjutan ayatnya apa? Asa ayyam fa'ana au nattakhizahu waladau wahum la yash'urun. Kan bisa kita angkat jadi anak kita ini kan. Iya. Udah tadi pulanya dibilangnya sejuk mata kita Bang memandangnya. Iya kan katanya pulanya kan. Diarahkannya lah pandangan Firaun tadi kepada Musa bayi. Iya kan? Musa waktu bayi. Waktu besar kan marah dia sama Musa. Iya, udah besarnya waktu marah bayi, dia. Nah, waktu bayi dia, iya pula katanya. Iya kan ya kata istrinya itu. Betul. Kalau lah nanti itu kita jadikan anak, kan cocok juga kan Bang. Betul. Iya pula katanya gitu kan, itu sih. Kalau kita pakai bahasa kita kan begitu ya kan.
Iya pula. Iya ya. Tapi mereka tidak menyadari ada sesuatu hal di situ. Kan gitu sih. Iya. Kan gitu sih. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak menyadari gitu. Ada program Allah di situ gitu. Ada program kerasulan di situ. Ini sebetulnya Ada bagian dari Rasul rencana gitu ya. ditempah, Iya betul. ditempah di kandang Firaun, di kerajaan Firaun, di kandang harimau. Penempahan seorang Rasul di situ. Iya, betul. Berarti kan ini Rasul yang macam mana yang mau dijadikan di sini? Iya. Sekali itu juga berarti. Iyalah. Karena di tempatnya seperti itu. Berarti kan yang mau dijadikan memang Rasul yang harus luar biasa kuat, betul, keras, betul. ya kan gitu sih. Tahan bantingnya kan. Imbang sama rajanya. Imbang sama rajanya. Iya, yang bisa mengimbangi rajanya lah betul, kan gitu betul. sih. Karena di situ juga. Jadi sekali lagi kita mengangkat tentang kesolehan seorang perempuan. Dan ini juga kapasitasnya bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai ibu. Iya. Bagaimana dia melindungi anak walaupun itu bukan anaknya. Betul. Karena ibu-ibu ini di Hakim, dia kalau nengok bayi, mau bayi siapapun itu, meskipun bukan anaknya tadi ya, entah bayi siapapun, tetap aja dia senang. Gitu. Iya, muncul keibuannya. Iya, tumbuh langsung ke ibu, tegugah langsung ke ibuan. Iya. Ya itu juga yang dialami oleh Aisyah secara primordial dia sebagai perempuan dan sebagai ibu. Dia memang tegugah sama Musa. Di luar dari kita bicara program Allah yang memang mengarahkan Musa untuk dididik dididik di lingkungan Firaun, dijadikan memang di lingkungan Firaun. Terlepas itu, kalau kita bicara perempuan, kalau kita bicara ibu, ya begitu. Gitu kan. Jadi dia mudah sekali dia tegugah dengan anak-anak. Makanya kalau ada perempuan enggak sensitif, enggak tegugah sama anak-anak, memang perlulah dipertanyakan memang. Keperempuanan ya. Keperempuanan. Perlu dipertanyakan. Iya betul. Keperempuanan maksudnya itu rahim. Rahimnya benar ya. Keibuannya. Keibuannya betul. Ada gitu ya. Ada juga. Laki-laki aja pun ngeliat bayi gitu nih. Lucu yang apa gitu dengan fitrahnya dia. Ada perempuan yang disuruh nggak gitu ya lucu ya. Jadi bicara Aisyah sampai hari ini dia masih sangat fenomenal. Jadi menghadapi Firaun dengan kalibernya yang super seperti ini, ya Aisyah dengan keibuannya, gitu kan, dengan kefeminimannya, dengan kesolehannya tadi, dia bisa tidak terpengaruh imannya, gitu. Betul. Bisa terfurkon imannya, tidak terpengaruh dia dengan apa yang diinginkan oleh Firaun. Betul. Apa yang diinginkan Firaun, orang semua nyembah dia kan. Betul. Tapi itu tidak terjadi pada Aisyah. Justru istrinya sendiri enggak ya. Enggak. Dia tetap ke Allah gitu. Tetap bersih. Iya, betul. Bahkan bersih ke Allah. Iya. Jadi bagaimana ya? Itu sangat sulit sekarang ini. Betul. Dengan fata morgana yang luar biasa menggugah semua para perempuan yang ada sekarang ini, itu nggak terlihat fata morgana. Iya betul. Tergambar sama gini nih, Aisyah di lingkungan kerajaan, itu kan semua kebutuhan, semua keinginan pasti gampang terpenuhi. Gitu kan ya? Iya. Dengan cerita kalau perhiasan apapun segala macam pasti gampang gitu kan. Tinggal bilang aja. Kalau sekarang mungkin ibu negara ini, kan gitu levelnya. Levelnya. Artinya tinggal petik tangan, kan gitu. Apapun bisa dibuat gitu. Tapi dia justru nggak terlena dengan itu. Nggak terbawa itu jadi ke dirinya, justru malah dia mengutamakan program Allah. Iya. Dia mengutamakan bagaimana dirinya, gitu. Dirinya, apakah dirinya sebagai Aisyah secara pribadi, apakah dirinya sebagai ibu tadi, gitu kan? Apakah dirinya sebagai Abdullah, betul. Gitu kan? Yang bagaimana keberadaannya ini bermanfaat, kan gitu sih? Bermanfaat untuk di jalan Allah. Itu loh yang dijadikan. Dengan keberadaan dia sebagai istri Firaun itu, dia jadikan itu
Bagaimana ini bermanfaat untuk di jalan Allah. Itu yang didudukkannya. Justru posisinya itu dimanfaatkan untuk itu ya, Iya. bukan terus kesenangan pribadi yang diapain dia. Enggak, dia enggak. Ya itu tadi, dia mendudukkan itu fata morgana, ya memang mau fata morgana. Iya betul. Adanya ini gitu mungkin. Yang abadi itu kan bukan ini. Gitu. Betul. Istana ini apa ini nanti istanaku? Maka dia bermohon ke Allah kan. Kan ada lantunan doa dia. Bos, ya Robku, buatkan, bangunkan aku. Buyut di jannah. Iya benar. Di jannahmu. Padahal dia tinggal di istana ya. Iya. Tapi itu tidak terakuisisi sama dia. Gitu. Iya betul. Bukan ini gitu. Betul. Kita nggak di istana. Iya. Tapi terakuisisi sama kita kan. Betul. Cantik kurang cantik rumah tuh. Kalau bisa tiap tahun ganti warna. Tiap tahun ganti warna. Ganti. Iya betul. Kita fata morgana, iya kan. Yang itu pun belum dapatnya kita. Betul. Dia fata morgana. Udah dapat sama dia pun. Tapi tetap nggak jadi. Tidak jadi sama dia. Gitu. Jadi, ya maka saya bilang, saya dulu sempat ngefans dengan Aisyah. Iya, dengan Aisyah gitu. Karena untuk tidak bercampur imannya, bisa bersih ke Allah, walaupun dia bergelimang harta, fasilitas duniawi lengkap. Fasilitas duniawi lengkap semua, segala pengakuan dia dapatkan. Betul, status sosial dan lain sebagainya dapat semua. Dan Fir'aun meletakkan dia di tempat yang luar biasa. Iya, betul. Dengan kefeminimannya itu, dengan keibuannya itu, dia menjadi istri nomor 1. Iya, betul. Iya kan. Nah, dia enggak terpengaruh. Iya, betul. Enggak terbawa, enggak termakan. Itu enggak ada apa-apanya. Justru dijadikan, dimanfaatkan dia untuk sarana dia ngabdi ke Allah. Betul. Itu yang mahal. Itu yang harus diteladani. Itu. Meskipun mungkin kita bukan istri raja. Betul. Pokoknya apa yang ada sama kita, kenapa rupanya? Bisa semua kita jadikan menjadi sarana pengabdian. Betul. Kan nggak harus juga menunggu kita dilamar oleh presiden ya kan gitu sih. Minimal pejabat barulah ini ya. Kita jadi Aisyah gitu kan gitu sih. Dilamar sama anggota dewan gitu kan. Kepala desa aja lah minimal. Atau siapalah itu. Kan nggak harus seperti itu baru kita. Betul. Lihat Abdullah kan gitu sih. Iya. Ya udah dengan apa yang ada sama kita. Mengabdilah ke Allah. Kan gitu. Karena itu yang dilakukan oleh para senior. Gitu loh. Itu yang dilakukan oleh para pendahulu kita, gitu kan. Itu yang mereka lakukan, gitu loh. Dengan apa yang mereka dapatkan, mereka miliki itu enggak mereka jadikan itulah diri mereka, enggak. Itu hanya sebagai ya udah sebagai sarana. Allah menempatkan aku di sini, pasti Allah punya maksud dan tujuan. Dikejarnya itu kan gitu sih. Betul. Oh, ternyata ini menjadi pengabdianku, sarana pengabdianku ke Allah. Ya udah dia bulatkan tekad untuk menuntaskan hidup dia dalam pengabdian itu. Udah. Gitu. Dan terbukti. Iya. Dan itulah kesolehan mereka. Wah. Sesuatu yang nggak mudah. Nggak mudah dan tapi terbukti bisa. Bisa. Pada diri Aisyah. Ini yang apa ya, patut dan sangat layak dicontoh oleh perempuan zaman sekarang. Iya. Nggak terlena dengan status fasilitas dunia. Iya. Status sosial, ekonomi, segala macam, siapa suaminya, justru itu dijadikan semua sarana untuk ke Allah, gitu kan, untuk perjuangan ke Allah. Nah, kita rentannya karena kalau kayak gitu tuh hanyut nih, lupa Allahnya kan gitu. Orang kita nggak punya keyakinan yang kuat. Oh iya, betul. Nggak punya juga visi dalam hidup ini. Barangkali kalau belum kesolehannya Muslim mukmin aja belum ya? Iya kan? Enggak kuat dia ya. Udah pastilah. Iya, oke. Jadi keberhasilan Aisyah gitu, kesolehannya itu dia buktikan lewat berhasil Musa. Betul. Jadi, betul. Meskipun bukan hanya di tangan dia, betul. ada beberapa. Kerjasama ya, tapi satu di antaranya dia. Betul. Iya kan? Dia termasuk satu di antara yang membuat Musa itu jadi. Iya. Dan terbukti jadi. Oke. Nah, Aisyah nih. Luar biasa. Mungkin satu lagi bisa nih? Iya kan? Yang terakhir nih kayaknya. Walaupun sebenarnya masih banyak. Iya, benar. Tapi kita mengupasnya 2 malam ini, ya kan? Dua hari ini. ya.
dua Boleh. tokoh, dan yang kemarin kita kupas 2 tokoh, kayaknya 4 tokoh. Nanti berikutnya mungkin di waktu Lanjut yang ya. lain Iya ya boleh. bisa kita angkat lagi wanita soleha yang mana lagi gitu kan. Tapi yang terakhir ini gitu, yang juga ya sangat luar biasa kalau menurut saya. Gitu. Dialah Khadijah. Khadijah. Betul. Oh. Agak syahdu sih bilangnya. Iya, Khadijah. Tergambar dong ya. Iya. Udah tergambar. Khadijah yang luar biasa. toharoh ya kan. Perempuan bersih gitu kan. Saat dia belum menikah dengan Muhammad, dia digelar tohir. Perempuan tohir. Perempuan bersih. Meskipun dia sudah janda 2 kali. Iya. Oh, janda 2 kali. Iya. Tapi dia digelar perempuan tohir oleh penduduk Mekah. Bukan karena saudagarnya. Bukan karena harta kekayaannya. Bukan. Biasanya sekarang terangkat kayanya nih. Oh, kebetulan dia memang udah tohirnya terpandang. Terlihat. Iya, tohir ya nih. Ya. Dan dia menikah dengan Muhammad, bertambah gelarnya menjadi Athar. Athar itu sudah menunjukkan lebih berarti. Iya. Lebih tohir, lebih bersih. Iya. Baru tahu nih. Jadi gitu kan. Apa kesolehannya kalau begitu? Kesolehan Khadijah yang pasti dengan 3 kali dia melamar Muhammad itu bukan sikap yang biasa dilakukan oleh perempuan, apalagi selevel Khadijah. Ya. Iya. Sampai 3 kali nih. Iya. Dan yang ketiga baru Muhammad menerima. Ya kan? Kenapa gitu kan? Kenapa dia sampai sengoyo itulah bahasa Jawanya iya, ya. Betul. Sengotot Sengeyel itu. Sengeyel itu, seingin itu. Betul. Kenapa? Karena memang dia udah melihat pada diri Muhammad itu. Walaupun waktu itu Muhammad belum Rasulullah gitu. Iya kan? Betul. Dia sudah melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri beliau gitu. Ini anak, ini bukan anak biasa. Bukan pemuda biasa. Bukan orang biasa gitu. Aku sudah merasakan sepertinya memang ada yang lain pada dirinya. Dan ini lebih mendekatkan ke Allah. Kok bisa ya gitu kan? Kok batinku ini kok dekat sama dia? Dia mengikuti itu gitu. Diikutinya gitu. Diikutinya batinnya, diikutinya kefitrahannya. Sampai akhirnya dia tidak menyerah. Dengan pilihannya bahwa ini pilihan yang tepat. Tidak mungkin salah. Maka pada saat Muhammad menerima, dia sangat sujud syukur. Dia yakin pilihannya ini adalah pilihan yang tepat. Karena begini dia yakin. Perempuan saat dia sudah memilih, saat dia sudah meletakkan dirinya sebagai seorang istri, maka sebenarnya ya perempuan itu akan mengabdikan diri ke situ. Ada secara kefitrahan perempuan itu dia punya itu. Gitu. Dan ini yang ada pada Khadijah. Gitu. Jadi bukan dia sebagai saudagar melamar Muhammad itu bukan. Bukan mentang-mentang ya. Bukan mentang-mentang. Dan Muhammad enggak nerima langsung ya kan? Enggak. Karena dia juga berpikir juga lah kan gitu sih. Untuk membuat satu keputusan kan dia juga tidak berani gegabah kan gitu sih. Meskipun sepertinya orang berpengalaman yang memilih dia, iya kan gitu sih. Pasti orang itu juga punya banyak pertimbangan memilih dia, gitu kan gitu sih. Nggak sembarangan dia. Maka kita indikasi sampai Muhammad di umur 40 tahun. 40 tahun. Saat menerima Iqra. Saat dia dilantik menjadi seorang Rasulullah. SK kerasulannya. SK kerasulannya keluar. Dan di situ baru kita lihat bagaimana Siti Khadijah perannya. Gitu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa dia bagaimana menenangkan Muhammad. Sangat luar biasa dia bagaimana menguatkan Muhammad. Iya, betul. Karena tidak mudah loh. Betul. Menyandang predikat kerasulan yang dihadapi itu bukan orang-orang biasa. Betul. Ya kan? Risalah Allah ini, ajaran Allah ini
harus disampaikan ke Betul. umat, Betul. harus disampaikan ke khalayak. Betul. Jika tidak didukung oleh pendamping yang cukup kuat Iya, mendampingi, waduh, ini macam mana nih gitu. Iya. Di samping Allah memang ngasih power, Allah memang ngasih kekuatan gitu kan. Tapi secara horizontal tetap seorang Rasulullah seperti Muhammad tetap butuh. Betul, betul. Tetap Bahkan butuh. di awal-awal juga kagetnya itu sampai kalau kita lihat di sejarah itu menggigil badannya. Karena tergambar itu kan. Ini gimana tugasnya ke depan gitu, gitu. Di tengah masyarakat yang kondisi seperti itu kan, ini harus disampaikan ini gitu. Oh iya benar. Masyarakat yang sudah sangat jahiliyah. Betul. Perilaku manusia sudah dibatas, batas kewajaran gitu kan. Harus dibalikkan lagi ke ajaran Allah gitu kan. Tergambar beratnya gitu. Iya. Dan di situ peran Khadijah, peran Siti Khadijah sangat luar biasa, menguatkan hati, menyemangatinya, ya, menghiburnya, menyejukkannya. Dengan semua yang ada pada diri dia, dia tidak masalah. Untuk itu dia korbankan. Dikasih semua ya? Dikasih semua. Untuk perjuangan itu. 2/4 kota Mekah itu kekayaan Siti Khadijah loh. 2/4-nya? Iya. Luar biasa. Selama masa kerasulan, masa dakwah Rasul habis. Iya, bahkan dengar di akhir hayatnya untuk kain kafannya pun itu tambal-tambalan nih ya. Betul-betul semua itu dikasih. Iya. Sak dirinya pun dikasih. Iya betul. Kalau tidak ada lagi hartaku yang bisa kau pakai untuk dakwah ajaran Allah ini, pakai aku, pakai nama baikku. Kan itu sama dengan. Iya betul. Buat diriku menjadi jembatan. Kalau ini masih bisa diberdayakan, berdayakan. Sampai seperti itu. Semua manfaatkan ya, manfaatkan dalam diri untuk dakwah risalah. Kenapa dia sampai seperti itu kali sih? Karena dia yakin pengabdian dia tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin salah. Iya betul. Ini memang pengabdian yang tepat. Betul betul. Memanifestasikan pengabdian dia ke Allah adalah lewat pengabdian dia kepada Rasulullah. Iya. Saat itu jadi suaminya ya. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara akidah vertikal, akidah vertikal kita ke Allah. Ke Allah, betul. Iman kita ke Allah. Betul. Memang. Terus bagaimana kita mewujudkannya? Kalau tidak secara horizontal. Iya, betul. Iya kan? Betul, baik betul. Kita di vertikal, terus mewujudkan baik ke vertikal itu kalau tidak kita wujudkan secara horizontal. Iya. Dan itu yang diyakini oleh Khadijah. Pengabdian dia ke Allah, dia buktikan lewat pengabdiannya kepada Rasulullah. Jadi tidak lagi terpandang total suami. Muhammad yang dia pandang adalah Rasulullah. Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dia lihat. Maka di umur 65 tahun dia menghembuskan napas terakhir. Sebelum itu Muhammad menyampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dia mendapatkan salam dari Allah. Lewat Jibril. Sampaikan sama Khadijah, istrinya Muhammad. Buyutnya sudah kusiapkan di jannah. Buyutnya, baitnya, rumahnya, tempat tinggalnya. Kalau tadi Aisyah, dia yang berdoa. Iya, dia minta. Dia minta. Dijawab sama Allah juga. Iya, betul. Kalau ini dia nggak minta. Tapi dia disediakan. Disediakan Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Rinding denger ini. Jadi pantas kan? Iya, gitu kan? Iya. Tergambar. Tergambar. Jadi keberhasilan Muhammad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak lepas dari dukungan seorang Khadijah luar biasa. Yang soleha, gitu. Seorang istri yang soleha. Dan ini menjadi istri kesayangan kan sama dia. Benar. Sampai setelah di Madinah, ini terus yang diceritakan. Iya, betul. Sehingga cemburulah para istri yang lain, iya kan. Udah yang mati pun dibilang-bilang, gitu kan. Betul. Jadi macam mana? Tak tergantikan dia. Betul.
tak tergantikan. Wow. Saat orang mendustai, dia mengimani. Iya. Saat orang menentang, dia meyakini. Iya. Saat orang menutup, dia membuka. Kan gitu. Betul. Jadi cemana gitu loh. Iya. Cemana ini mau dilupakan gitu. Iya, Namanya iya, awal pulanya ya kan. Betul. Cinta pertama kan Cinta payah pertama dilupakan. ya, betul. First love-nya ya. First love itu kan payah Dan dilupakan. layak kali. Iya. Dan ini luar biasa. Iya, betul. Cinta pertamanya itu luar biasa gitu loh. Sekaliber itu ya. Jadi ya gimana ya? Kalau dia mendapatkan salam dari Allah, ya semua sih kalau ditanya sih pasti juga kepengen. Oh, pengen kali nih. Iya kan? Kepengen. Tidak pun kepengen, awak berdoa dijawab. Betul. Iya kan? Betul. Karena kalau awak bilang bulannya awak pun disediakan, ya kan malu juga awak. Iya, kan? Jauh kali kayaknya. Betul. Ya, gitu Lebih ngacang ya kan. Awak siapa kali lah kan. Ya, kita lihat dari gambaran cerita Umi tadi kan. Ya Hakim aja yang laki-laki gitu kan. Ketika dihadapkan dengan seorang Hadijah yang seperti itu gitu. Semua ya, bahkan apa yang dapat diriku pakai untuk perjuangan. Itu kan waduh. Mana itu kalau kita sekarang ini mikir nih. Ya kan gitu kan. Bahkan untuk sekedar pakai kendaraan untuk taklim aja pun masih mikir ini bensinnya cemana, masih gitu-gitu. Ini betul-betul hartaku pakai, ini pakai, nama baikku pakai, semua pada diriku pakai gitu. Kan nggak ada lagi. Itu makanya. Bahkan untuk dirinya sendiri nggak ada ya, sampai gitu kan. Dia nggak pikirkan untuk dirinya itu gitu. Karena dirinya udah milik Allah. Feeling itu yang mahal nih. Orang ini milik Allah kok semuanya. Jadi kalau dibalikkan ke dia, orang memang dia yang punya hak kok. Kasihkan balik sama dia. Yang ada sama dia nggak diakuisisi itu punya dia ya? Enggak. Cuman hak pakai doang. Itu pun saat dia mau pakai. Iya. Saat dipakai untuk sabilillah, ya itu yang didahulukannya kan? Iya, betul. Diri dia itu udah mengikut pada sabilillah itu. Iya, gitu. benar. Istilahnya apa ini? Mungkin nggak punya mau lagi untuk dirinya. Iya kan? Iya. Udah nggak punya pengen untuk dirinya. Maunya ya pengennya mau Allah. Udah itu. Betul. Maunya pengennya udah sama. Betul. Dengan pengennya Allah tadi. Itu dia. Allah maunya sabilillah, dia juga maunya itu. Iya, betul. Menyatukan maunya dengan maunya Allah ya. Udah jalan aja gitu. Jalan aja. Jadi nggak ada beban. Aduh, gimana nanti ya? Berkurang nanti nih. Iya, betul. Bagaimana nanti kalau sakit? Bagaimana nanti kalau begini? Nggak sayang lah ini, nyarinya payah. Kan gitu. Besok cemana? Lusa cemana? Macam yakin kali masih hidup nih. Taunya orang seperti itu. Iya. Tapi tetap aja orang iya betul. Sayang yang disimpan banyak-banyak ditumpuk-tumpuk untuk apa? Untuk perjuangan semua. Iya. Wah. Dan memang makanya saya bilang ya 4 sampel 4 personifikasi yang sudah kita bahas ya, di podcast ini. 4 ini memang sangat luar biasa. Iya benar nih. Dan kayaknya sih semakin kita kaji, kok semakin payah ya gitu betul, menggapainya. Tapi gitu loh, dia dikaji itu kan untuk jadi pelajaran sama kita, gitu kan, gitu sih. Karena kalau memanglah ini tidak bisa menjadi uswah buat umat berikutnya, buat kita ini, gitu kan, ngapain juga, iya kan? Betul. Ngapain juga dia terus terangkat, ngapain juga Quran ini masih tetap ada di sini. Iya. Berarti kan memang ada kan potensi-potensi yang bisa jika itu diasah, gitu kan. Jika itu dididik dengan baik dan benar, bisa gitu. Karena mereka juga manusia kok. Nggak ada yang dari samawat itu nggak ada. Sama kayak kita nih. Orang-orang orang dunia. Orang-orang bumi juga gitu kan. Makan, minum, tidur, menikah, punya anak, begitu juga nya gitu kan. Berarti kan bisa kan kalau gitu. Secara fitrah kemanusiaan, kemahlukan, keabdian, bisa. Ya, bukan mustahil ya. Bukan mustahil. Tapi kita kembali ke situ ya, gitu. Jangan kembali kepada keinsanan kita tadi, kemanusiaan kita tadi. Ya, betul. Nah, yang bawaannya tadi mau berdusta aja, kan gitu sih. Yang bawaannya mau ingkar aja, kan gitu sih. Yang bawaannya mau
malas saja kan gitu sih, ogah aja. Iya. Ya Nggak kalau selaras semuanya sama maunya Allah, punya mau sendiri. Ya, wah. Apa ini? Jadi ngomonginnya payah gitu, tapi tergambar gitu kan. Ya. Gimana sih, macam tervisual gitu jadinya kan. Gimana hari ini ketika ada sosok-sosok seperti yang Umi ceritakan tadi gitu kan. Yakin kejayaan Islam juga bakal balik kayak dulu. Insya Allah. Ya kan ya. Insya Allah. Tinggal kitanya sekarang nih ya kan. Allah udah kasih di sini udah jelas kan gitu. Tinggal kita mau nggak gitu sebenarnya dia kan. Iya. Apalagi kalau apa ya, perempuan zaman sekarang justru idolanya ini ya nih. Ya kan itu kan pasti termotivasi terus. Iya. Nah, tapi kan hari ini itu tadi idolanya bukan yang kayak gini nih. Ya mudah-mudahan dengan di podcast diangkat. Mudah-mudahan gitu. Itu harapan kita. Beberapa personifikasi mujahidah-mujahidah yang tangguh, yang luar biasa seperti ini. Benar. Ya tergambar, terpahami, terilmui sama betul. Semua para mukmin, semua anak-anak muda, putri, dan ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, sehingga mereka jadi punya visi terhadap anak perempuan mereka. Betul. Iya kan. Jadi termotivasi untuk mengikut jejaknya. Harus jadi apa tadi? Apa namanya ya? Harus jadi Hadijah kekinian ya. Harus jadi Aisyah kekinian juga gitu. Karena bukan mustahil untuk meniru kan, untuk contoh mereka. Iya, gitu. memang untuk dicontoh. Betul, kan gitu sih. Betul. Iya, bukan nama kita jadi berubah jadi Hadijah kan. Iya, betul, sih. Tetapi dengan sifat-sifat dasar yang mereka miliki yang membuat mereka jadi bisa setangguh itu gitu kan. Kayaknya kalau kita lihat kembali lagi pada fitrah dasar kita, sifat dasar kita mirip-mirip juga. Iya. Hanya saja mau kita potensialkan enggak? Kan gitu sih. Mau kita asah enggak? Mau kita jadikan enggak? Itu aja sih sebenarnya. Ada di kita sebenarnya nih ya. Ada. Iya. Tinggal kita berarti ya, mau kayak mana ya? Oh iya, oke. Jadi terima kasih nih untuk gambaran dua tokoh ya personifikasi tadi ya, yang luar biasa. Jadi seperti biasa nih di akhir video ada pesan-pesan untuk Ikhwanul Akhwat yang nonton, monggo nih. Iya. Baik, alhamdulillah sampai kita pada pesan buat Ikhwan khususnya Akhwat gitu. Karena memang penyajian kita hari ini memang masih mengangkat tema wanita-wanita muslimah, wanita-wanita soleha yang ada diangkat Allah di Quran gitu. Tentunya bukan orang-orang yang biasa pastinya gitu. Memang orang-orang yang luar biasa. Seperti Aisyah yang kita angkat tadi, seperti Hadijah yang kita angkat tadi. Tapi yakinlah potensi dasar yang mereka miliki juga ada pada diri kita. Dan kalaupun kita diminta untuk menjadikan mereka uswah, itu insya Allah tidak mungkin kita tidak bisa. Mudah-mudahan dengan penyajian yang 2 kali pertemuan, 2 kali penyajian mengangkat tentang tokoh-tokoh yang sepertinya sekarang legendaris gitu kan. Ini menjadi tidak legend lagi sama kita. Gitu. Ini tidak menjadi legenda lagi sama kita. Semampu kita, apa yang bisa kita tauladanilah gitu. Insya Allah nanti kita bisa ketemu dengan mereka. Nasriminallah fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi obrolan kita di podcast kali ini, video kali ini bersama Umi Lina yang kembali mengangkat 2 tokoh perempuan soleha yang bersumber dari Quran. Luar biasa. Kali ini tentang sosok seorang Aisyah dan seorang Hadijah yang tadi telah dijabarkan oleh Umi. Untuk itu saya mengajak untuk akhwat fiddin sekalian, kaum perempuan, marilah kita mengidolakan tokoh-tokoh soleha seperti yang Umi jabarkan tadi, agar kita termotivasi dan terus ada keinginan untuk ingin jadi seperti itu. Untuk itu selesai video kita pada kali ini. Jangan lupa kolom komentar masih terbuka untuk Ikhwan wal Akhwat yang ingin berkomentar, bertanya ataupun request ke depan kita akan bahas apa.
Itu saja. Bin nasrin minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.